Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Trinila Mardianti akan mempresentasikan topik seminar pemasaran saya yang berjudul Perancangan Media Sosial Instagram sebagai Sarana Digital Marketing bagi Usaha Mikro Klikwoodcraft di Surabaya. Latar belakang utamanya adalah karena aktivitas promosi usaha furniture orang tua penulis yang hanya melalui metode word of mouth, di mana metode ini dianggap kurang maksimal di zaman sekarang yang serba canggih. Didukung oleh data-data yang ada, yang pertama yaitu media sosial paling populer di Indonesia dengan 3 besarnya YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian ada survei yang dilakukan oleh Kemenkeu UKM dan survei yang dilakukan oleh Say Insights. Jurnal yang pertama, yaitu dengan judul terlampir, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang membantu industri rumah furniture untuk bersaing. Hasilnya menunjukkan bahwa industri ini sangat kompetitif dalam hal konsistensi, namun dalam syarat promosi dan lain-lain masih tertinggal. Jurnal yang kedua dengan judul terlampir bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari tingkat keberhasilan UKM di Kabupaten Klaten. Hasilnya menunjukkan bahwa usaha furniture di Klaten masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan seperti pemasaran dan pengelolaan modal. Jurnal yang ketiga dengan judul terlampir, penelitian ini meneliti masalah utama yaitu hubungan antara pertumbuhan UKM dan aktivitas pemasaran UKM di industri furniture di Zambia. Hasilnya menemukan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan usaha dengan aktivitas pemasaran UKM di industri furniture. Pertumbuhan ditemukan di antara perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi kegiatan pemasaran. Namun ada beberapa UKM yang tidak menggunakan kegiatan pemasaran apapun, namun secara statistik pertumbuhannya tidak signifikan. Dari 3 jurnal tersebut ditemukan literatur review di mana jurnal yang pertama teorinya adalah implementation strategy melalui SWOT analysis, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal utama, kemudian menghasilkan strategi alternatif yang layak. SWOT juga berguna untuk menentukan daya tarik relatif dari strategi alternatif yang dihasilkan. Pada jurnal yang kedua ditemukan teori marketing, di mana menurut Markati, Guido, dan Eluso menyarankan pendekatan top-down, di mana pendekatan ini mampu menargetkan konsumen tertentu melalui 3 tahap, yaitu segmentation, positioning, dan target market processes. Jurnal yang ketiga diperoleh teori marketing in SME, di mana akhir-akhir ini penggunaan perikanan internet atau bisnis berbasis web telah menjadi arus utama dalam berbagai organisasi termasuk UKM, menurut Shafi et al. Berikut adalah mind map penulis, di mana research question-nya adalah bagaimana rancangan strategi media sosial sebagai sarana digital marketing yang tepat bagi usaha mikro Klikwoodcraft. Studi ini akan merancang penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana digital marketing dengan tujuan memaksimalkan kegiatan promosi produk furniture milik Klikwoodcraft. Main point yang ada pada mind map ini akan membantu pengerjaan penelitian ini. Research gap yang dapat diperoleh adalah pada jurnal yang pertama, menghasilkan 7 alternatif strategi yang dapat diterapkan di Lalem. Salah satunya yaitu meningkatkan promosi. Penelitian ini akan meningkatkan promosi Klikwoodcraft melalui unggahan foto dan video di media sosial Instagram. Sedangkan pada jurnal yang kedua, penelitian yang dilakukan tidak menyebutkan platform e-marketing apa yang paling ideal untuk digunakan sebagai marketing tools industri furniture. Sedangkan penelitian kali ini akan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai marketing tools. Pada jurnal yang ketiga, penelitian tidak melakukan interview terhadap pemilik usaha dikarenakan pemilik usaha yang sulit ditemui. Sedangkan pada penelitian kali ini akan dilakukan wawancara dengan pemilik usaha Klikwoodcraft. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan 3 jurnal, diketahui bahwa rencana pemasaran menggunakan digital marketing melalui media sosial, e-commerce, dan lain-lain sangat berpengaruh positif terhadap industri furniture. Disimpulkan pula bahwa teori yang disebutkan sebelumnya, main point yang ada pada mind map, dan research gap yang telah dijelaskan akan diimplementasikan pada penelitian ini. Selain itu, menurut jurnal yang tertera, kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper et al. Diantaranya sebagai berikut, dan semua penelitian memiliki kaidah ilmiah. Dengan demikian, semua peneliti harus menggunakan dasar teori ilmiah menurut Sugiono 2014. Pada penelitian kuantitatif dan penelitian eksperimen, teori harus sudah jelas sebelum penelitian dilakukan. Selain itu, peneliti yang tidak memiliki referensi teori yang cukup untuk mendukung topik penelitiannya akan kesulitan, bahkan terhenti proses penelitiannya dikarenakan dasar pijakan risetnya yang rapuh. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy.